Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indomusyaton dengan NIM 2022-12012, mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pembajakan film. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai hak cipta dan pembajakan. Jadi, hak cipta dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembajakan. Pembajakan itu penggandaan ciptaan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Saya akan membahas mengenai kelanjutan kasus pembajakan film Keluarga Cemara. Dilansir dari Merdeka.com, Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis 1,2 tahun kurung penjara kepada Aditya Fernando Pasha atas kasus pelanggaran hak cipta. Warga Jambi itu dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan film milik rumah produksi Visinema Pictures. Karya Visinema Pictures yang dicuri, diunggah serta ditayangkan secara ilegal di platform website Dunia Film 21 adalah film Keluarga Cemara. Film yang meraih 1,7 juta penonton bioskop di awal tahun 2019 itu diputar secara utuh dan ditayangkan secara online secara cuma-cuma bagi pengguna website tersebut. Tak hanya berhenti sampai di situ, dalam penelusuran kasus pembajakan ini, AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan impor sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul-judul film tersebut cukup terkenal. Jaksa penuntut umum Haryono sebelumnya mendakwa Aditya Fernando Pasha melakukan perbuatan melawan hukum. Terdakwa disebut memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Terdakwa juga disebut mengunggah film bajakan melalui website Dunia Film 21. Terdakwa mengunggah ribuan film di platform tersebut, salah satunya film produksi Visinema Keluarga Cemara. Dalam dakwaan, penuntut umum disebutkan hal itu dilakukan terdakwa dengan tujuan mengambil keuntungan dari iklan-iklan yang didaftarkan pada platform tersebut. Nama besar film Keluarga Cemara mampu menarik banyak pengunjung situs. Hal ini diharapkan mampu menarik iklan-iklan. Dalam dakwaan itu disebutkan kalau tarif iklan yang didaftarkan berkisar dari 1,5 hingga 3,5 juta rupiah per iklan untuk durasi 30 hari. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut, yang kemudian dibagi rata dengan rekannya RBP yang saat ini masih menjadi buronan. Saat dilakukan penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah barang bukti tabungan yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi, kemudian kartu ATM, flash disk, laptop, perangkat komputer, dan handphone. Terdakwa Aditya Fernando Pasha, pembajakan film Keluarga Cemara ini didakwa dengan pasal 32 ayat 2 JO, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Kemudian terdakwa juga dikenakan pasal 113 ayat 3 JO, pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak korban dan permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Dalam kasus ini, peraturan perundangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kasus ini, Aditya Fernando Pasha, pembajakan film Keluarga Cemara, didakwa dengan pasal 32 ayat 2, JO pasal 48 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Kemudian terdakwa juga dikenakan pasal 113 ayat 3 JO pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Yang perlu dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu etika dalam sistem informasi.
Jadi proses pembuatan suatu karya, baik karya tulis, seni, dan sastra, seringkali seseorang menggunakan karya cipta milik orang lain sebagai referensi untuk kebutuhan konten karya miliknya, tanpa menyadari adanya potensi pelanggaran suatu hak cipta dari karya cipta yang kita ambil tersebut yang memiliki konsekuensi hukum. Maka, seseorang harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hak cipta milik orang lain dalam ciptaannya. Dalam hal ini, terdapat beberapa cara untuk menghindari pelanggaran suatu hak cipta. Di antaranya, pertama, mengajukan permintaan izin secara tertulis dari pemegang hak cipta yang berisi informasi spesifik tentang karya yang akan digunakan dan bagaimana penggunaannya, dan tentunya mendapatkan izin pemegang hak cipta secara tertulis. Yang kedua, mencantumkan sumber karya tulis untuk pengutipan karya tulis. Yang ketiga, memberikan kompensasi atas karya cipta berbayar sesuai dengan ditetapkan oleh pemegang hak cipta. Yang keempat, menggunakan karya cipta berbasis lisensi yang bisa digunakan secara legal di situs-situs penyedia karya cipta gratis yang berlisensi. Hal tersebut adalah cara untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Cukup sekian pembahasan mengenai kasus pembajakan film Keluarga Cemara. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.